kalau poligami boleh, berarti poliandri boleh dong. Itu kan kesetaraan semuanya. Oke. Secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu. Tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga. Gitu. Sama poligami juga. Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong. Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara 4 itu aja tinggal. Iya, tapi kan kacau kan, kacau. Kepemimpinan itu satu. Yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu? Nggak bisa dong, nggak bisa dong. Ya itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki. Memang di dalam Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki. Oh itu sudah jelas ya? Ya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki. Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih. Saya benar-benar pilih dari jadi perempuan. Kenapa? Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua. Oh ya? Yes, berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam nggak adil. Warisan misalnya, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Oh iya? Yes, mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja. Dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Gak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus memberi pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia. Oh gitu? Yes, dia nggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja.